Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi malam hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya screening saham metode BSCP dan day trading. Nah, poin-poinnya materi hari ini kita akan belajar poinnya bagaimana kita screening saham metode BSCP dan day trading. Yang belum tahu BSCP itu apa sih, Mas? Jadi BSCP itu adalah beli sore jual pagi, ya. BJSP. Ini keliru ya ketiknya. BSJP yang benar. Kemudian analisis teknikal, teknik bandemologi, dan psikologi trading. Ini yang paling penting adalah psikologi trading. Mungkin kalau kita lihat, kayaknya teman-teman juga kena mental ya dari beberapa saham yang mungkin ditradingin dan sulitnya beberapa minggu ini keadaan pasar seperti itu. Oke. Nah, kita intermezzo dulu ya buat teman-teman pemula. Mengapa perlu kita untuk investasi? Jadi yang pertama, mengalahkan inflasi ini jelas. Berikutnya, rencana mungkin teman-teman mau membeli properti, rumah, dan lain sebagainya. Terus kemudian mau mempersiapkan dana pensiun dan pendidikan anak. Nah, tentunya namanya investasi itu kita target oriented ya. Jadi kita pasti ada planning namanya target. Kira-kira 1 tahun ke depan ini saya mau dapat imbal hasil berapa? Kira-kira 5 tahun aku mau dapat imbal hasil berapa? Kira-kira setelah aku lulus kuliah, misalnya bagi yang teman-teman mahasiswa targetnya berapa? Nah, jadi investasi itu harus ada target ya teman-teman. Dan benar-benar kita pikir financial planningnya seperti apa, targetnya seperti apa. Jadi nggak sekedar trading TikTok selesai, trading TikTok selesai, nggak seperti itu. Dan tentunya teman-teman juga harus pisahin, dalam arti pisahin. Kalau teman-teman memang ada target yang jangka panjang, harus pisahin account. Jadi sekali lagi saya bilang pisahin account, kenapa? Karena kalau semisal teman-teman sering scalping, kemudian ada yang kepingin sahamnya dibikin swing dan lain sebagainya, pasti akan membuat strategi atau pikiran kita jadi kacau. Atau istilahnya mau investasi jangka menengah, bulanan misalnya ternyata dibuat scalping dan lain sebagainya. Nah, itu akan kacau. Saya pribadi juga punya beberapa akun, nggak cuma satu aja ya, gitu. Oke. Nah, mindset investasi saham teman-teman harus paham dulu. Yang pertama untuk financial freedom, yang kedua punya banyak waktu untuk family, kemudian bisa trading for living. Amin. Trading for living ini adalah cita-cita semua orang ya. Jadi istilahnya kita bisa hidup, kita bisa eh, membiayai hidup kita hanya dengan investasi, hanya dengan trading. Dan istilahnya kita bisa jalan-jalan bebas, kita cuan tetap mengalir, dan ibaratnya uang tuh kayak mesin ATM, kita nggak harus kerja keras untuk mencari uang. Nah, itu bisa kita sebut sudah sebagai trading for living. Dan untuk mencapai trading for living itu teman-teman nggak mudah. Teman-teman harus lihat nih, kuadran teman-teman ini posisinya di berapa gitu. Ya, jadi ada namanya employee, ada yang namanya typical business owner, investor, self-employee. Nah, yang paling sukses adalah kalau kita berada di investor ya. Entah kita bisa juga investor saham, bisa juga di investor properti atau bisnis yang lain. Tapi yang jelas kita harus menjadi full-time investor. Nah, terutama di sini kita membahas investasi saham, gitu ya. Kemudian punya banyak waktu. Kalau teman-teman masih posisinya employee atau karyawan, pasti waktunya akan habis oleh pekerjaan. Ada juga yang teman-teman pekerjaannya berada di luar kota, di luar negeri, bahkan jarang kumpul sama keluarga. Harapannya dengan kita berinvestasi saham atau kita menjadi investor, kita bisa bebas, punya banyak waktu untuk keluarga. Istilahnya seperti itu. Jadi teman-teman harus perkuat mindset-nya dulu. Jangan istilahnya kita investasi ikut-ikutan, investasi saham yang penting scalping cuan ya udah gitu. Jangan. Jadi kita
karena targetnya panjang, jadi kita kalau misalnya lagi jatuh, kita bangun lagi, jatuh, bangun lagi, kayak gitu. Karena kebanyakan tuh kalau kita survei, ya kita survei di bursa, dari 270 juta penduduk di Indonesia yang berinvestasi saham masih sekitar 10 juta ya, 10 juta orang. Dan dari 10 juta orang itu biasanya hanya beberapa persen aja yang masih sustain atau masih konsisten di bursa saham kayak gitu. Jadi jangan sampai, saya itu mewanti-wanti jangan sampai teman-teman tuh udah karena aku udah capek ya udah nyerah, ya udah nyangkut biarin, jangan kayak gitu. Jadi harus kita punya strategi-strategi tertentu bagaimana kita terus berkembang gitu ya. Ini yang terpenting. Terus yang perlu teman-teman terapin lagi adalah bahwasanya mulai dari jenis-jenis resiko investasi ya. Jadi investasi itu di sini ada banyak sekali instrumen kayak deposito, obligasi negara, reksadana, saham, forex, kripto. Ini saya tulis berdasarkan yang paling low risk hingga high risk. Mungkin bagi teman-teman yang profil risikonya rendah atau masih pemula, atau masih katakanlah di saham baru minus 2%, 3% udah keringat dingin, atau istilahnya baru merah sedikit udah pusing, berarti teman-teman kategorinya di sini ya, low risk sampai high risk ya. High risk-nya paling mentok di saham ini, dan high risk-nya di saham teman-teman bisa redam lagi pakai saham-saham yang mungkin second layer dan blue chip, hindari saham gorengan. Kalau teman-teman minus sedikit udah pusing, nah itu tipikal teman-teman nggak bisa trading ke saham gorengan kayak gitu. Terus forex, commodity, option, crypto mungkin very high risk, hindari dulu. Kenapa? Karena naik turunnya bisa sampai modal habis, bisa langsung sehari bisa turun ratusan bahkan puluhan persen, atau puluhan persen bahkan ratusan persen kayak gitu. Nah, sedangkan kalau di saham itu ada namanya ARB, maksimal 7 hari. ARB itu auto reject bawah, itu penurunan maksimal 7 hari. Potensi reward bisa 25%, 20%, dan 35% dalam satu hari. Ada lagi yang low risk lagi, reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Itu kisarannya ini salah ya, bukan 5-10%, tapi 5% per tahun. Karena reksadana pasar uang dan pendapatan tetap itu sama manajer investasinya diputar di obligasi korporasi maupun obligasi negara. Sama, jadi reksadana pasar uang maupun reksadana pendapatan tetap itu sejatinya sama dengan obligasi negara, lebih low risk. Yang biasanya teman-teman temuin di luar sana, kenapa orang banyak rugi di reksadana, karena nggak tahu reksadana, terjunnya langsung di reksadana saham. Nah, itu sekilas mengenai reksadana ya. Deposito itu bukan tanpa resiko ya, juga beresiko juga. Karena kenapa saya bilang beresiko? Karena LPS atau lembaga penjamin simpanan itu hanya menjamin dana nasabah 2 miliar ya. Jadi kalau misal nih amit-amit dana teman-teman atau deposito teman-teman di bank bagus atau bank X misalnya. Nah, ketika terjadi sesuatu di bank tersebut dan dana teman-teman mungkin kena hacker atau hilang dan lain sebagainya, itu hanya dijamin maksimal 2 miliar. Kalau simpanan teman-teman lebih dari 2 miliar, maka ya nggak ditanggung oleh pemerintah kayak gitu. Jadi yang harus teman-teman pahami di sini adalah semua ada risikonya. Nggak ada yang namanya tanpa risiko. Bahkan kita di jalan aja, ketika kita berada di jalan mau berangkat kerja, kita ada risiko juga kecelakaan seperti itu. Ya, jadi ini yang harus teman-teman pahami. Ada yang banyak salah mindset. Kadang deposito nggak ada risiko, kemudian obligasi dan lain sebagainya ada risiko. Ya, semua ada risiko. Risiko datang karena ketidaktahuan kita. Jadi kalau kita nggak ngerti apa-apa atau kita nggak belajar, ya pasti ada namanya risiko. Tapi kalau kita belajar, kita ngerti strateginya seperti apa, ya risiko bisa diminimalisir. Gitu ya. Oke. Mengenal arah dan ARB saham. Saya yakin mungkin teman-teman yang sudah beberapa bulan di saham mungkin paham mengenai arah dan ARB. Tapi ini mungkin refresh buat teman-teman yang baru belajar atau pemula. Di harga acuan saham itu paling mentok 50 ya sampai 200 ini, atau rejection atas atau batas arahnya 35%. 200 sampai 5.000 itu 25%, dan di atas 5.000 itu 20%. Saham yang di atas 5.000 kayak macam apa ya, saham di atas 5.000 itu kayak macam Cepin, kemudian
kayak macam BNI, BMRI itu kalau langsung arah itu maksimal 20%. Nah, sedangkan kalau di bawah 5.000 itu maksimal arah 25% gitu ya. Dan ini kenapa teman-teman harus ngerti mengenai auto reject atas. Jadi biar teman-teman tahu kalau teman-teman suka scalping itu baiknya beli di range harga saham berapa. Kalau misalnya suka day trading, baiknya beli saham di range berapa. Terus profil resikonya gimana. Jadi disesuaikan dengan harga sahamnya kayak gitu. Oke. Kemudian ini adalah ARB ya. Jadi ARB di sini semuanya 7%, kecuali saham akselerasi yang harganya di bawah 50. Jadi pasti teman-teman ada yang tahu yang namanya saham akselerasi. Jadi pernah tahu saham yang di bawah harga 50, kayak contohnya saham Lucy ya. Itu geraknya di bawah 50 karena merupakan saham akselerasi. Saham akselerasi itu apa sih, Mas? Jadi saham yang dikategorikan sebagai kelas bawah ya, kalau saya bilang sebagai papan bawah, jadi bukan papan utama. Di jenis-jenis emiten atau perusahaan itu dibagi dengan 3 ya. Jadi ada namanya papan utama, papan pengembangan, dan yang terakhir adalah papan akselerasi. Nah, papan akselerasi ini paling rendah. Oke. Jadi batas pengeluaran cuma 7%. Ya. Oke. Terus next kita belajar mengenai ini ya, BSJP ya. Bentar, ini slide-nya salah. Nah ini, jadi kita belajar mengenai trading BSJP versus day trading. Beli sore, jual pagi, dan day trading. Kalau day trading itu harian ya, istilahnya beli pagi, jual sore, atau bisa juga nginap, bisa dikatakan day trading. Tapi seringnya sih day trading itu ya tutup satu hari transaksi. Beli pagi ya udah, mau bagaimanapun sore jual, istilahnya kayak gitu. Day trading juga bisa kita sebut juga scalping, tergantung scalpingnya per jam, per menit, atau beberapa jam, istilahnya kayak gitu. Nah, sedangkan kalau BSJP itu beli sore jual pagi. Keuntungannya kalau BSJP beli sore hari tidak terpengaruh volatilitas market. Jadi ini contoh misalnya teman-teman beli sahamnya Ace Hardware misalnya. Kalau teman-teman belinya sore pada saat penutupan, nah otomatis harga price teman-teman yang dibeli itu adalah pas di harga penutupan. Tapi kalau teman-teman beli pagi atau siang, pasti harganya akan naik, turun, naik, turun, naik, turun. Dan itu mungkin kalau teman-teman memonitor pasar, ketika psikologis teman-teman kurang bagus, kemudian dari sisi analisis teknikal teman-teman kurang bagus, itu akan mempengaruhi keputusan teman-teman. Nah, itu jadinya teman-teman akan sering cut loss di situ ya. Jadi akan sering kena cut loss di situ karena teman-teman kalau nggak siap mantau monitor ya, jangan mantau monitor, jangan strateginya day trading gitu. Nah, itu kelebihan BSJP ya. Jadi kita bisa langsung jual apa namanya? Kita bisa langsung jual kalau dia udah naik 1% dan itu sudah pakai sistem. Ketika nanti besoknya open jam 9 pagi, ketika dia open harganya loncat, kita cuma pasang 1%. Kalau udah laku ya ya udah gitu. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada rasa tamak. Oh, ternyata masih bisa naik lagi ke 3%, 4% kayak gitu enggak. Jadi istilahnya kita jadi disiplin. Tiap 1% kita mensyukuri, kita take profit. Nah, itu keuntungan BSJP. Kelemahannya resikonya ARB. Jadi BSJP itu yang kita screening biasanya saham-saham yang volatil. Rata-rata saham di atas di bawah 600. Jadi kebanyakan sih mayoritas saham lapis 3 atau saham gorengan gitu ya. Terus kemudian untuk day trading itu terpengaruh volatilitas market karena kita scalping. Kemudian harus stay on monitor untuk mencari yang lagi rame saham apa.
Strateginya kalau BSJP itu cukup kuasai basic TA, support resisten, dan volume. Kemudian kalau day trading wajib kuasai tap trading, bid offer, dan analisis technical event maupun bandarmologi. Jadi teman-teman harus paham betul bid offer itu harus paling nggak menguasain lah kalau teman-teman scalping salah day trading gitu. Terus trade book ya. Jadi kalau tap trading teman-teman harus tahu bid offer, trade book, dan lain sebagainya. Nanti saya ajarin ya di slide berikutnya. Nah, ini untuk BSJP itu teman-teman harus screening ya. Jadi top jinner pakai volume 20 besar teratas. Ya. Kalau saya sih kalau di Miraset sih ada fasilitas screening secara otomatis yaitu EZ Finder atau Stock Search. Nah, itu biasanya kita bisa pakai yang candlestick yang bullish. Cuman kalau saya sih kalau top jinnernya saya suka secara manual sih ngelihat top rankingnya secara manual tuh berapa 20 besar teratas tuh terutama yang transaksi volumenya 500.000 lot sampai 1 juta lot up. Ya. Kenapa Mas Anton kok 500.000 lot? Kadang ada saham yang gorengan tapi nggak begitu liquid. Ada saham yang second liner mungkin tapi nggak liquid. Jadi kita cari yang volume transaksinya ramai minimal 500.000 lot sampai 1 juta. Apalagi kalau 1 juta itu pasti dia ramai gitu loh. Kemudian yang keempat, cek TA melalui support resisten dengan memakai time frame, menit, dan day trading. Oke, sebelum langsung praktek ke sistem, saya lanjutin dulu ya. Saya lanjutin slide-nya dulu sampai habis. Ini mouse saya agak rusak nih, jadi harus dibuka lagi secara manual. Nah ini kalau screening saham style day trading. Jadi teman-teman juga sama, cek top jinner 20 besar teratas. Usahakan list saham LQ45, saham margin, saham yang baru rotasi sektor, saham lapis 2 second liner boleh gorengan dengan likuiditas tinggi. Maksudnya seperti apa? Jadi gini teman-teman, kan tadi di awal sudah saya tekankan, teman-teman tuh profil resikonya seperti apa, dan modal teman-teman tuh berapa. Kalau modalnya kisaran 100 juta up, saran saya jangan ini deh, jangan fokus ke gorengan, tapi ke second liner minimal. Second liner tuh saham-saham yang range-nya biasanya di atas 600 atau di atas 1000 ya, dan mereka liquid. Kadang dia juga termasuk LQ45, IDX 30. Nah, kayak gitu ya. Kenapa Mas Anton? Jadi lebih lebih stabil kalau teman-teman tradingnya duitnya gede 100 juta up tapi tradingnya saham gorengan itu sekali tembak teman-teman 100 juta itu kelihatan kadang sama bandarnya. Jadi sekali makan 10.000 lot gitu kelihatan sama bandarnya. Tapi kalau saham-saham second liner atau blue chip itu nggak kelihatan sama bandarnya. Dan kita targetnya cuma 1% buang. Kalau sekali tembak 100 juta ya dapat 1 juta kita langsung buang gitu. Nah, kalau nyangkut gimana, Mas? Ya, tergantung manajemen lagi. Teman-teman kalau ada spare dana cadangan, nyangkut, selagi itu nyangkutnya di blue chip, dan teknikalnya masih oke, ditahan dulu nggak apa-apa. Nah, kalau saya sih seperti itu ya. Jadi kenapa kita punya beberapa akun, mungkin 2 pakai strategi investasi, 2 akun misalnya contoh nih, pakai strategi investasi jangka menengah panjang, 2 akun pakai misalnya scalping. Yang satu scalping saham blue chip masih nyangkut, ya kita scalping ke akun satunya buat nutup minusnya di akun sebelumnya, kayak gitu. Jadi nggak terpengaruh psikologis. Nah, tapi kalau teman-teman berani cut loss, ya batasi aja. Kalau jebol support, ya langsung di cut loss. Itu ya. Yang ketiga, cek TA menggunakan time frame day trading atau daily. Maksudnya seperti itu. Yang keempat, cek tap trading, bid offer, dan trade book. Nanti saya jalin ketika ini ya, melihat sistem ya. Oke, sebentar ya. Oke, berikutnya ke money management ya. Untuk scalping DT bisa memakai 50 sampai 100% modal.
Nah, kalau 50 sampai 100 modal ini tergantung profil resiko teman-teman juga. Kalau pasarnya pas lagi bullish kayak awal tahun kemarin ya nggak masalah gitu. Asal wajib perketat stop loss 3%, tidak boleh averaging down atau averaging up. Nah, kalau day trading kayak gitu, nggak boleh averaging down atau averaging up. Atau misalnya dinaikin dikit minus 5% atau 10% di stop loss nggak apa-apa. Kalau saya blue chip lebih ini sih, lebih santai sih. Jadi nggak harus 3%. Misalnya 10% atau 5-10% baru kita cut loss ya. Tapi lihat kondisi juga, itu karena mungkin laporan keuangannya jelek atau mungkin udah breakdown jauh misalnya, itu baru ya di stop loss. Nah, untuk scalping DT fokus ke 1-2 saham per hari atau selesaikan dan exit dulu baru fokus ke saham scalping saham lain. Jadi teman-teman kalau lagi scalping selesaiin dulu. Misalnya lagi beli saham 1-2 saham ya. Itu misalnya belum laku, itu selesaiin dulu, jangan posisi nyangkut langsung pindah ke saham lainnya gitu. Jadinya nanti kita nggak fokus, akhirnya banyak yang nyangkut gitu loh. Untuk BSJP bisa buy bertahap 10-30% dari modal dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman belum pernah ngelakuin BSJP, ya tes satu lot aja nggak apa-apa gitu. Satu lot beli saham, misalnya kita nyoba screening, ketemu 5 saham, kita pasang satu lot semua, kemudian dipasang order booking, di take profit 1% semua untuk besok. Nah, itu ya. Itu untuk melatih kepercayaan diri ya. Jadi teman-teman di dalam scalping maupun day trading maupun BSJP itu butuh butuh kepercayaan diri untuk kita trading. Kalau misalnya teman-teman dalam satu hari itu atau dalam satu minggu itu loss berturut-turut, mungkin berhenti 2-3 hari dulu, jangan langsung trading. Jadi evaluasi kekeliruannya di mana gitu ya. Yang keempat, untuk BSJP fokus maksimal 5 saham pakai candlestick bullish dan volume. Volume maksudnya yang tadi saya jelasin 500 sampai 1 juta lot up gitu ya untuk transaksi per hari. Gitu. Oke, nah di sini ada namanya buy on breakout ya. Buy on breakout. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini kalau ada pola seperti ini kita bisa melakukan buy. Bisa juga dia ketarik ke atas tapi koreksi dulu nih. Kayak tadi contohnya yang saya info Petro kalau nggak salah. Jadi dia udah breakout tapi koreksi dulu di dekat area support, itu nggak masalah, profit taking wajar sih. Nah, itu nggak apa-apa sih. Nanti kita bisa buy di supportnya di sini. Nah, nanti otomatis rally lagi. Nah, ini beberapa hal-hal dasar seperti ini teman-teman harus kuasai dulu ya. Kalau mau ini strategi BSJP maupun scalping. Oke, kalau seperti ini adalah tipikal saham yang sideways ya. Kalau kayak gini malah gampang kita analisa ya. Jadi kita tinggal tarik support yang bawah. Jadi batas bawah ini kita bisa sebut support, yang atas ini resisten. Ya. Jadi kita tinggal tarik dari bawah. Jadi dari bawah sini ke sini, atas dari sini ke sini gitu aja sih untuk nentuin. Nah, kita buy-nya bisa di titik-titik dekat support kayak gitu. Oke. Untuk melakukan pembelian di dekat support dengan harapan harga akan masuk ke atas setelah mengenai support dengan cara seperti ini risk lebih kecil. Jadi maksudnya kalau teman-teman beli di dekat support itu resikonya lebih kecil. Nah, nanti akan saya ajarin gimana caranya kita beli saham itu pakai metode momentum RSI atau stokastik itu di dekat support. Untuk kondisi pasar atau IHSG yang seperti ini, teman-teman strateginya adalah buy on support, itu lebih menguntungkan dibanding kita beli buy on breakout. Atau ketika breakout kita tunggu koreksian dulu baru kita beli. Ya, jadi nggak langsung breakout langsung kita hajar tuh jangan. Jadi biar dia koreksi dulu terus kemudian beli. Kayak S Hardware ini kan belakangan kalau kita lihat volumenya naik terus ya, transaksinya juga naik terus. Kita tunggu dia koreksi dekat support baru kita beli. Jadi jangan langsung di HK terus.
Kecuali teman-teman memang strateginya scalping satu tick buang. Jadi kalau range 500 tuh kenaikan per 5 poin, 505, 510, itu satu ticknya 1%. Jadi sudah menguntungkan sih buat saya gitu loh. Nah, tapi kalau mau dapat cuan yang agak banyak, kita beli agak panjang gitu ya. Oke, saya lanjutin lagi ya. Psikologi trading. Dalam psikologi trading, hal yang terpenting harus dipahami adalah penguasaan rasa takut dan keserakan. Satu-satunya cara pemahaman psikologi trading yang baik adalah dengan melakukan latihan trading berulang kali hingga benar-benar merasa menghadapi perasaan saat mengalami kerugian atau keuntungan. Tidak selalu serakah atau tidak takut saat mengambil suatu keputusan jual ataupun beli. Jadi, saya lihat teman-teman ini kadang masih ragu ya, masih ragu. Kadang tuh saham udah turun banget deket support gitu ya, itu nggak berani dihajar. Saya bilang ini udah murah misalnya, boleh dihajar gitu. Tapi karena teman-teman mikir ketika mantul tunggu naik beberapa saat baru tunggu mantul beberapa hari baru dibeli. Ya, paling nggak mantul sekali teman-teman langsung hajar boleh gitu. Ya, jadi kalau ada rasa ragu, teman-teman tinggal ngurangin size slotnya. Berapa resiko yang teman-teman harus terima. Nggak perlu harus berpikir panjang telat ngentry. Yang saya lihat teman-teman nih ngentry-nya telat kadang kayak gitu. Jadi harga udah naik, Mas masih bisa beli nggak gitu. Padahal saya udah ngomong dari pagi, misalnya kayak gitu. Jangan ya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ragu, ya udah beli sedikit lot aja. Kalau ragu sama sekali ya udah nggak usah beli. Itu ya, itu namanya psikologi trading. Yang kedua, lebih baik jual harga masih naik daripada floating profit hilang karena terlalu berharap dengan target kenaikan. Kalau masih pemula, masih belajar, jangan berharap target arah, jangan berharap target naik 5%, 10%, dan lain sebagainya. Kalau pasarnya bullish, kayak strong bullish ya, kayak setelah recovery setelah COVID tahun 2020 lalu, mau teman-teman berharap sampai ARA naik 10%, ya nggak masalah gitu loh. Bahkan BCA aja waktu COVID tahun lalu itu pernah kok sehari naik sampai 15%. BCA loh, gitu ya. Jadi tergantung sikon marketnya ya. Kalau marketnya sepi kayak gini, teman-teman 1% cukup buang aja. Yang penting konsisten gitu loh. Ya ini kalau saya lihat sih IHSG sama kayak 2021 tahun lalu. Desember dia lagi sideways atau paling nggak ada window dressing. Window dressingnya di awal Januari itu rally. Jadi kalau teman-teman melihat di tahun 2022 awal itu rally, di 2021 itu bulan Desember kayak gini nih, persis kayak gini kondisinya. Nah, kalau saya lihat sih nanti Januari 2022 rame. Kalau ada yang bilang, Mas, gimana isu mengenai resesi gitu ya? Kemarin saya ngikutin webinar dari Lo Keng Hong. Jadi saya ngikutin webinar seminar dari Lo Keng Hong. Saya ketemu sama orangnya langsung di ini apa namanya di UM. Itu teman saya bilang tanya 2022 resesi enggak? Kalau pendapat beliau sih enggak. Sama dengan pendapat saya. Kenapa bilang seperti itu? Karena dengan BI rate yang kondisinya 5% sekian, itu bank masih laba ya. Labanya double digit. Ada yang naik sampai 50%. Kayak BRI. Jadi rata-rata untung double digit semua. Padahal BI rate-nya 5% gitu. Tapi kalau BI rate udah di kisaran 7%, 8%, itu biasanya bank udah kesulitan ngucurin kredit, istilahnya kayak gitu. Jadi so far untuk 2022, kalau menurut saya sih, menurut Lo Keng Hong juga nggak resesi gitu loh. Jadi teman-teman, kalau menurut saya jangan hilang kesempatan ya. Kalau teman-teman ngikutin yang tahun dari 2020, 2021, itu ketika kondisi pasar seperti ini, sideways, itu harus ada akun yang buat memang nge-swing. Ya. Jadi teman-teman nggak apa-apa scalping buang, tapi harus ada akun yang memang buat nge-swing, jaga-jaga nanti Januari rally kencang gitu loh. Oke, jadi yang kedua poinnya adalah lebih baik jual harga masih naik daripada floating profit hilang karena terlalu berharap dengan target kenaikan.
Yang ketiga, pilih menyesal jual masih naik atau belum sempat jual harga turun dan untung. Jadi seringkali ada teman-teman tanya ke saya, Mas sudah untung sekian, misal katakanlah untung 5% gitu. Dia nggak jual, nggak Mas tunggu sampai 10% dulu, sampai target resistennya, dia bilang gitu. Ya kita analisa teknikal ini cuma untuk memprediksi, melihat peluang gitu. Tapi kalau target resistennya nggak tercapai, terus banyak yang buang, ya kita udah cuan, ya kita buang aja. Yang kadang nyesel di dalam kita itu ketika kita udah cuan misalnya 5%, nggak dijual, nggak di TP, terus turun balik lagi ke harga kita beli, terus bahkan kita minus, itu nyeselnya 2 kali lipat daripada kita cut loss ya. Kadang orang dijual bilangnya masih gini, Mas sayang tak jual ternyata masih naik. Sebenarnya itu mindset yang salah ya kalau menurut saya. Jadi ya udah kalau udah dijual ya udah rezekinya segitu. Mikirnya sesimpel itu sih. Kita tinggal cari saham lain, hunting saham lain, kita fokus cari profit lagi gitu. Nah, dibanding kita harus menunggu akhirnya ke bawah turun terus sampai buntung. Nah, itu yang nyeselnya 2 kali lipat gitu loh. Itu ya, maksudnya di sini seperti itu. Oke ya, kita langsung ke praktek di sistem ya. Sebentar. Nah, ini ada banyak pertanyaan, simpan dulu ya pertanyaannya. Oke. Bentar, ini saya kurang dikit lagi sih materinya. Ini saya agak kurang enak badan, jadi kurang lancar ya ini. Oke, jadi biasanya kita bisa pakai stock search ya. Kita bisa pakai stock search ini, kemudian kita pakai EZ condition. Nah, kita bisa pakai itu. Tapi kadang ada kelemahannya sih teman-teman. Jadi kadang nggak semua saham itu bisa tampil di situ. Nah, kadang saya juga screening pakai manual. Caranya screening BSJP gimana? Nah, ini kita lihat volume tadi yang 500.000 sampai 1 juta up. Nah, ini BSJP dulu ya. Ketemu BNBR, MKTRW, CARE, dan lain sebagainya. Nah, kalau CARE, ini di sini kenaikannya persentasenya cuma 0,86, cuman volumenya 4 juta sekian. Nah, ini skip aja, di skip aja. Berarti ada tekanan jual yang tinggi di sini. Karena volumenya tinggi, tapi persentasenya nggak naik, gitu loh. W-nya ini kalau teman-teman masih pemula, skip aja dulu juga. Karena trading di W ini juga sama beresiko. Beresiko tinggi sih. Tapi kalau teman-teman bisa baca peluang, ya dapatnya banyak di W ini. Oke, terus di S hardware, nah ini juga sama, frekuensinya tinggi, volume tinggi, masih layak untuk kita pantau. Nah, Zata juga, terus minimal berapa sih Mas persentasenya bisa masuk list kita? Paling nggak minimal 3 ya, 3-4% itu bisa kita gunain untuk BSJP, untuk membeli saham sore hari buat acuan jual besok pagi. Atau bisa juga saham itu dipakai inceran untuk besok kita trading gitu. Ya. BRIS 7%, kemudian SLIS 1%, SDCP, ARA, terus ya. Anggaplah kita ketemu ini ya, anggaplah kita ketemu BNBR. Oke ya, kita ketemu BNBR karena volumenya di sini. Kita kemudian cek secara teknikal ya, BNBR. Oke. Nah, ini kalau kondisi marketnya yang kayak gini, di IHSG-nya sideways, itu biasanya lebih enak teman-teman pakai stokastik ya. Stokastik ini pakai yang slow. Jadi di bawah 20%, di sini kita buy. Atau masih dalam area
masih dalam area 60%, 40% masih boleh ya. Cuman resiko yang hampir nggak ada itu kalau di bawah 20%. Misalnya mendekati 0, itu resikonya sangat kecil. Nah, kalau udah dekat 80% itu ada resiko sekitar 50% up ya. Bentar. Oke, sebentar ya. Oke. Jadi ada resiko sekitar 50% up kalau misalnya ini di atas 80%. Kenapa Mas pertimbangannya pakai stokastik? Karena gini, kalau IHSG lagi sideways atau downtrend kayak posisi sekarang, itu yang lebih kelihatan aktif jalan adalah stokastik. Ya, dia lebih cepat. Kalau kita pakai MACD itu biasanya agak lambat. Jadi harganya udah naik, kita baru beli. Nah, tapi bukan berarti MACD nggak dipakai ya. MACD bisa dipakai. Kita cuman hanya melihat dia ini posisinya lagi uptrend atau downtrend. Kalau dia posisinya lagi barnya di atas kayak gini, ini posisinya boleh dibeli. Ini posisinya boleh dibeli. Ya, jadi kayak gini nih posisinya boleh dibeli. Nah, terus kita lihat dia baru naik satu candle ya. Nah, kita cek secara support resisten, dia udah break ya, dia udah break 78, ini 78. Nah, terus ini resisten terdekat 82 ya. Nah, ini resisten terdekat 82 sampai yang 84. Mungkin lebih ke 84 sih kalau saya lihat ya. Karena ada dua puncak gunung di sini yang sangat kuat. Nah, ini bisa kita pakai patokan ya. Nah, harga saham di bawah 100 itu satu tiknya itu 1,2%. Jadi udah untuk fee juga. Nah, teman-teman nggak usah pasang target banyak-banyak. Apalagi BNBR ini bid offer-nya gede, jadi bisa pakai size gede juga. Kalau semisal teman-teman mau beli 10.000 lot, masih nampung lotnya kayak gitu misalnya. Nah, ini naik 8 poin aja udah 11%. Nah, kita bisa pakai beli tadi sore kemudian jual besok pagi. Ketika dia naik 81, otomatis harga kita akan terjual otomatis gitu loh. Ya. Tapi kalau ini secara stokastik ini udah di sini 80%, mending kita hati-hati gitu. Ya. Oke. Itu secara BSJP ya. Kemudian sekaligus kita belajar mengenai Tradebook ya. Nah, ini kalau kita day trading, kita belajar tab trading, teman-teman lihat Tradebook-nya. Nah, Tradebook-nya ini kalau yang transaksi paling besar di berapa? Nah, ini kan paling besar frekuensinya di harga 80, volumenya 1,6 juta lot. Berarti ada optimisme harga di situ, ada bandar masuk gede di situ, di sini, 80. Nah, kalau misalnya 80 lewat, kita bisa hajar lagi gitu loh. Nah, misal nih katakanlah yang paling tebel di 74. 74 nih misalnya paling tebel ya pada saat perdagangan tadi pagi. Ya udah kita 74 lewat 75 kita hajar. Gitu caranya kita scalping. Kemudian kita ngelihat secara transaksi ya. Transaksi ini pengaruh ya. Ini total buy dan sell. Nah, sell ini adalah jumlah yang hajar kiri. Buy ini adalah jumlah yang hajar kanan. Jadi lebih dominan mana? Kalau misal lebih dominan hajar kiri atau buy, lebih dominan hajar kanan atau transaksi beli, total volumenya ini lebih dominan yang beli. Berarti ya kita confident untuk kita buy gitu loh. Itu untuk scalping ya. Selain itu kita bisa ngelihat secara bid offer. Ya, kalau bid offernya rapi sampai bawah sini kosong, hati-hati. Sering kali saya bilang hati-hati kalau sini kosong pasti nanti sebelah sini akan dicabut. Itu ya. Itu mengenai tab trading. Oke, mungkin itu sekilas mengenai kita belajar mengenai screening BSJP dan day trading. Nah, sekarang saya mau dengar curhat teman-teman. Saya mau dengar teman-teman selama ini trading itu kesalahannya di mana. Oke, kita cek catnya ya.
Oke, dari Mas Arif, Mas, maaf baru gabung. Mas, contoh chat kalau bisa diikutin volume juga. Iya, kalau bisa chatnya diikutin volume juga, benar. Kalau by breakout untuk BSCP apa bisa? Untuk BSCP fitur mengasih cocok dengan automatic order apa order booking, sedangkan kalau order booking tidak bisa pasang SL-nya. Cara lain gimana untuk membatasi resiko? Kalau BSCP itu saran saya wajib pakai order booking. Terus jadi selnya harus pakai order booking, dan order booking nggak bisa digabung sama automatic order. Kenapa kok pakai order booking dibanding automatic order, Mas? Karena kalau order booking itu orderannya masuk ke server bursa itu lebih cepat dibanding order biasa. Jadi yang pertama masuk orderan itu akan diutamain yang order booking, kemudian akan diutamain yang order biasa, yang harian, kemudian baru yang terakhir automatic order. Nah, sedangkan kalau order booking tidak bisa pasang SL, ya memang ada plus minusnya sih. Ini juga sudah saya share di konten YouTube saya sih mengenai order booking. Nah, gimana caranya membatasi risiko? Jadi, batasi risiko ya. Kalau misalnya teman-teman BSCP-nya saham-saham gorengan, itu juga pakai automatic order itu sering kelompati karena dia apa ya, saham yang volatilitasnya kenceng, naik turunnya kenceng kayak macam BSBK dan lain sebagainya. Itu kalau pakai automatic order biasanya sering kelompatin automatic ordernya gitu karena harganya itu gerak-gerak terus. Jadi nggak fungsi automatic order. Automatic order itu cocoknya buat memang kita pakainya swing gitu ya. Kalau kita BSCP maupun day trading, scalping, SL-nya ya langsung kalau saya sih, SL langsung, mau nggak mau. Ada cara lain, nggak ada cara lain. Itu sih tahu saya seperti itu. Kalau automatic order kalau dipakai BSCP maupun scalping nggak worth it gitu loh. 2023 Mas. Iya, sorry, mungkin saya tadi salah ngomongnya. Maksud saya 2023 mengenai apa namanya? Tadi resesi dan lain sebagainya ya sudah saya jelasin. Mas minta tolong rekomendasi screen monitor saat scalping. Mas bisa nego fee nggak di atas 100 juta? Mas di Mire ada SL nggak? SL ada automatic order. Itu yang apa namanya? Yang ini ya, apa namanya? Yang saya jelasin yang di YouTube ya, itu ada automatic order SL-nya gitu loh. Mas bisa nego fee nggak? Nggak bisa ya untuk scalping nego fee di atas 100 juta. Kecuali kalau deposit awal. Kalau transaksi pun tergantung juga ya. Jadi transaksi juga nggak bisa. Jadi pakai deposit awal biasanya langsung di-approve. Gitu ya. Terus apa lagi ya? Kalau yang belum kejawab ini ya, buy on breakout untuk BSJP apa bisa ya? Kalau BSJP buy on breakout itu bisa juga kita buy on breakout. Tapi kita ngelihat volumenya kuat nggak? Kalau misalnya volumenya minimal 200% ya. Tadi lupa belum saya tulis di slide saya. Jadi kalau bisa volume minimal 200%. Volume 200% itu yang gimana ya? Jadi mana ya? Bentar. Nah, ini contoh nih, apa ya, BNBR. Ini kan volumenya 482 ya. Di situ teman-teman kelihatan ya. 482%. 4, sekian juta. Nah, 482% tuh dari tanggal sebelumnya ya, tanggal ini ya, tanggal 23 ya, Jumat kemarin kalau nggak salah. Nah, ini masuk ya. Kalau dia breakout, ini kan tadi breakout di 78, kita bisa ngambil di 79. Itu bisa dipakai BSCP. Tapi kalau volumenya di bawah 200%, saran saya, meskipun itu breakout,
mungkin tunggu koreksi dulu aja, gitu ya. Mas, fitur transaksi seperti itu di HOTS di mana ya? Yang mana ya yang dimaksud? Anu ya, Threadbook atau gimana? Kurang jelas pertanyaannya. Mas Abdul Kirum, fitur transaksi seperti itu di HOTS di mana ya? Fitur yang mana ya, Mas, maksudnya? Automatic order atau apa? Jadi teman-teman kalau slotnya gede, transaksinya gede, ini ya, jangan sering jangan jangan pakai gorengan yang dengan lot gede ya. Apalagi kalau teman-teman profil risikonya rendah. Saran saya pakai second liner aja itu minimal sih. Lebih enak, lebih aman. Transaksi jual haki dan ini apa namanya stock price. Ini di sini di stock price ini masuk di kode 0001. Ini di PC ya, di handphone ya ada stock price tapi nggak ada keterangan transaksi buy sama sell-nya, nggak ada. Jadi kalau misalnya saya scalping atau tap trading, saya lebih suka ngelihat yang di PC, nggak lewat HP. Lewat HP itu buat eksekusi. Jadi kita beli sama jual itu pakai HP lebih cepat. Tapi kalau PC itu kita buat monitor. Bisa juga kalau teman-teman scalping cepat pakai fast order yang di PC juga bisa gitu. Cuman saya lebih enak pakai handphone, PC-nya buat mantau sih gitu. Nah ini ya, ini buy sama sell-nya yang dimaksud tadi, HK dan HQ. Kalau sell-nya lebih besar daripada buy, berarti kecenderungan harga turun. Meskipun ini posisinya naik, tapi kalau banyak sell-nya berarti narik harga ke atas itu sebetulnya untuk bandar jualan. Gitu aja sih, kita logikanya kayak gitu. Mas, jam berapa volatilitas scalper? Jawaban saya jam 9 TED sampai jam 10. Di atas itu kadang udah selesai. Ada juga beberapa saham yang baru jalan sesi 2, tapi nggak banyak. Rame-ramenya ya di sesi 1. Kayak Aceh tadi, begitu jam 9:01 itu langsung di-HK, dimakan 10.000, 10.000 lot. Itu langsung cepet loh, harganya ke 490 up itu cepet. Setelah itu langsung ke 500 naik 6%. Nah itu jam 9 pagi tuh momentumnya gitu loh. Kalau teman-teman tadi sempat saya info Aceh untuk scalping, teman-teman telat ya udah di atas jam 11 atau sesi 2 tadi harganya udah cenderung stabil gitu. Nah, jadi jam 10 ke atas tuh harga pasar atau harga saham udah kebentuk ininya apa namanya? Udah kebentuk harganya gitu loh. Itu jam bagus untuk scalping ya pagi, jam 9 sampai jam 10. Mas, cara bikin 2 akun gimana? 1 akun trading dan 1 swing. Kelemahannya di Mira Aset itu ya, 1 KTP itu 1 akun reguler. Jadi kalau semisal teman-teman itu pakai KTP yang sama, nggak bisa bikin akun reguler lagi. Harus bikin akun syariah, day trading, ataupun margin. Nah, kalau kepengen reguler lagi, ya teman-teman pakai KTP istri atau KTP saudaranya, dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Nah, kalau aku pribadi sih, aku reguler syariah, day trading ada. Dia aku punya 3 akun atas nama aku sendiri. Terus istriku juga ada sih. Istriku juga ada syariah, kemudian akun reguler juga ada, margin juga ada. Terus aku juga masih punya ada akun lagi di sekuritas lain misalnya. Nah, jadi dengan kita punya banyak akun di sekuritas, kita bisa lebih leluasa tradingnya. Kita nggak fokus satu akun yang posisinya lagi minus kayak gitu loh. Nah,
Ada sebetulnya portofolio saya yang posisinya minus, tapi minus pun saham-saham yang blue chip, saham-saham second liner, dan itu harganya masih di bawah. Jadi ditunggu nanti January efek, tinggal jual aja gitu. Kalau saham-saham yang gorengan, kalau minus ya pasti saya bersihin gitu. Jadi saya nggak biarin saham yang fundamentalnya jelek atau gorengan itu sampai minus 20%, 50% di porto kayak gitu, saya nggak biarin kayak gitu loh. Nah, jadinya nanti rusak portonya gitu sih. Nggak ada ya di HP. Iya, di HP nggak ada, Mas. Di HP cuman stock price terus sama harga aja. Kita nggak bisa ngelihat transaksi buy sell-nya, buy-nya total jumlah lot berapa, sell-nya total jumlah lot yang haki berapa, kita nggak bisa ngelihat. Sum stock price itu maksudnya mana ya? Sum ini total jumlah ya. Jadi ini bid offer-nya ini dijumlah. Sebentar ya. Oke, jadi bid offer-nya ini, bid volume ini kayak 35.000, 150.000, ini jumlah ketemu total. Totalnya 1,126 juta. 1.126.000 maksudnya. Kalau over volume sama kayak ini, tinggal total 1,5 juta sekian. Itu ya. Nah, ini sebetulnya ini yang bagus sih. Yang bagus tuh kayak gini. Ini hampir imbang atau ini lebih besar. Kalau banyak yang pasang jual di sini, berarti si bandar lagi pegang barang gede, pasti nanti ditarik ke atas lagi. Tapi kalau overnya kosong, berarti ya nggak punya banyak barang, pasti didorong ke bawah lagi. Gitu logikanya. Mas saran ya, kalau ada webinar bisa ada door prize-nya. Oke, siap. Biasanya sih kalau saya ini sih webinar atau seminar resmi biasanya ada progresnya gitu loh. Kalau seperti ini kan ini memang agenda saya bulanan sih buat edukasi teman-teman. Jadi nggak ada tuntutan dari luar. Kalau misalnya saya lagi ngisi seminar di luar, itu biasanya memang dari panitia ngadain door prize. Jadi kita adain door prize kayak gitu. Mas, ciri-ciri fake bid dan akan mulai diguyuran, ada kisahnya nggak? Sering kena guyuran. Ada beberapa faktor kenapa kita sering kena guyuran. Pertama, kita FOMO. Nah, kedua, kita nggak baca support resistannya berapa. Ketiga, kita nggak bisa ngelihat bid offer-nya seperti apa. Nah, contohnya fake bid itu gimana ya? Sebenarnya beberapa kali sering saya upload di YouTube ya. Jadi, fake bid itu kayak gini ya. Goto misalnya. Nah, ini kalau bidnya di sini tebel, yang 80 tebel sekali, atau yang 81 ini nggak tebel, 82 nggak tebel. Tipis tapi sini tebel. Itu tandanya harga didorong turun. Gitu. Ya. Jadi harusnya itu yang bawah itu kosong. Harusnya yang bawah itu kosong, atau paling nggak tebel kayak gini. Nah, yang tebel itu yang di tengah-tengah. Misalnya ini penuh, yang tebel di tengah-tengah. Nah, ini kosong, yang sini yang tebel. Nah, ini betul fake bid, tapi fake bidnya apa ya? Kalau saya ngomong sih fake bidnya fake bid yang bagus. Dalam arti fake bid tersebut itu untuk menjaga harga, bukan ngebanting. Kalau ada ngebid di bawah gede di sini, ya sini gede, sini kosong. Nah, itu biasanya harga didorong turun sampai ke bid yang paling tebal gitu. Nah, sebaliknya di over itu yang paling bagus itu paling enggak 2 papan atau 3 papan ya. Misalnya berarti 520. 520, 525 di sini ada 100.000 lot, 100.000 lot.
itu bagus. Itu bagus. Nah, ini terlalu jauh, ini terlalu jauh, ini terlalu jauh. Ini terlalu jauh, ini tebel, pasti dorong turun gitu. Ya, jadi itu mengenai bid offer. Kedua, kita ngelihat dari support resisten ya. Misalnya Goto. Kita tahu Goto ini adalah kemarin ARB berjilid-jilid ya. Nah, ini 81 ini support terkuatnya ketika kemarin rebound. Nah, ini teman-teman hati-hati. Kalau tadi 81 ketes nih, gagal. Kalau 81 jebol, ya dia mesti dalam lagi gitu loh. Ya, kalau saham yang lagi downtrend, apalagi ini udah deket support, saya sih lebih hati-hati ya, lebih hati-hati. Kalau dia udah datar sideways ini udah datar, mau nekuk ke atas kita ngambil nggak apa-apa. Itu. Jadi pahami support dan resisten dulu sih, itu yang penting biar nggak kena guyuran gitu loh. Kalau sambil kerja BSIP aman di saham gorengan, second layer atau blue chip, Mas? Kalau sambil kerja, saran saya mungkin fokus ke second liner ya, jangan yang gorengan. Second liner yang harganya di bawah 600 atau di bawah 1000 lah masih oke lah. Contohnya kayak S Hardware itu kan di bawah 600. Kayak Pakuwon itu juga masuk LG45, kalau IDX 30 itu juga di bawah 500, masih oke gitu. Oke. Itu ya Mas Fendi, semoga membantu. Terus berikutnya, Mas contoh saham-saham second liner dong dari Bursa Hartiningsih. Second liner itu cirinya ini ya. Kita masuk menu ranking, kemudian market cap capitalization 200. Nah, ini market cap-nya. Nah, kita bisa pakai acuan ini aja deh, biar enak. LG45, ini boleh. Nah, LG45 ini hampir semuanya second liner. Yang ini blue chip. Yang ini sampai sini rata-rata blue chip. Ya. Terus Era ini juga second liner. Ini juga second liner. Langsung buka aja LG45 di sini di market capitalization LG45 atau IDX 30 itu juga bisa. Kalau di 30 ini lebih ke blue chip semua nih. Nah, kecuali Goto ya. Saya juga nggak tahu nih, Goto sama bursa ini pertimbangannya apa dimasukin IDX 30. Ya, kayaknya sih karena market kapitalisasinya gede Goto ini gitu. Tapi kalau fundamental bad. Ini semua yang masuk IDX 30 rata-rata yang fundamentalnya bagus, yang laporan keuangannya bagus. Terus yang setiap tahun kasih dividen rata-rata gitu. Ya. Terus bisa pakai juga yang harga range di atas 1000 itu rata-rata second liner. Ya, jadi range di atas 1000 itu rata-rata second liner. Terkadang third liner itu lebih sulit teknikal adalah skill tap reading. Setuju, 100% saya setuju. Jadi memang third liner atau saham gorengan itu chartnya susah karena chartnya bisa dibentuk oleh bandar. Mungkin yang ditingkatkan adalah skill tap reading. Ya, benar, saya setuju sih. Jadi kalau trading gorengan mungkin tap reading yang harus dilatih. Nah, tapi kalau misalnya mentalnya kena dalam arti aku trading seminggu udah loss terus, ya mungkin dialihkan dulu ke second liner atau blue chip. Kalau saya biasanya kayak gitu, Mas Fendi.
Fendi. Jadi saya nggak harus trading di saham gorengan terus, gitu loh. Karena kadang yang bisa nyelamatin porto kita ya tetap ujung-ujungnya ya ke saham second liner, saham blue chip sih, gitu loh. Jadi gini pertimbangannya ya, misal aku 100 juta, aku beli saham gorengan, itu aku masih kecil belinya. Jujur ya, aku kalau saham gorengan tuh beli kadang maksimal tuh 10 juta saham gorengan tuh. Paling rata-rata segitu. Paling kadang 5 juta dan sebagainya. Tapi kalau misalnya aku sekali hajar gede, misalnya sekali beli 50 juta, atau mungkin sekali beli 100 juta, aku mending second liner atau blue chip. 1% buang. Sekarang gini, kita beli saham gorengan senilai 10 juta. Nah, kita cuan 1 juta itu 10%. 10% dari 10 juta. Nah, dapat 10% itu kalau pasarnya indeksnya lagi bullish ya gampang. Kalau pasarnya lagi kayak gini ya kadang susah. Kayak kemarin pada itu lumayan bisa dapat arah dan lain sebagainya. Tapi kan nominalnya nggak gede. Nominalnya nggak gede. Maksudnya jarang dapat saham kayak gitu. Nah, mending misalnya kita sama-sama ngetes mental, ya kita sekalian beli gede di gorengan, maaf di second liner atau blue chip, misalnya sekali tembak 100 juta, tapi 1% buang gitu. Kan sama aja, masih dari sisi dakdikduk, dari sisi jantung kan sama aja. Nah, kalau gorengan resikonya ARB, kalau second liner atau blue chip nggak mungkin kan ARB kalau nggak ada situasi tertentu gitu loh. Gitu sih. Itu ya. Jadi ke persentase sih saya ngelihatnya, bukan nominal ininya ya, duitnya ya. Karena di bursa itu cari 1% sama cari arah itu lebih gampang cari 1%. Gitu aja konsepnya. Mas, tadi saya ada kasus saham MES BCA beli Smart open kok nggak kejual, udah ada booking 370 sekitar 3 tik. Nah, saya sering ngomong di grup kalau misalnya pakai order booking itu langsung laku itu 1 tik. Itu tingkat laku 90%, kalau sahamnya lompat 3%, 4%. Tapi kalau 3 tik biasanya susah. Ada beberapa faktor. Bisa juga ketika naik 4%, itu dia open sama dengan high. Kita cek ya, MMIX ya. Ini sih kalau saya lihat sahamnya kayak bullish banget gitu loh chartnya meskipun saham IPO. Kayaknya sih ARB-nya hari ini cuman buat profit taking wajar. Nah, ini naik 3,84%, volumenya 25 lot. Lah, Masnya pasang 378 itu punya berapa lot? Nah, terus pertanyaan berikutnya, pasang order bookingnya jam berapa? Kalau pasang order bookingnya tengah malam, kalah sama yang setengah 5 pasang. Jadi order booking ini kan yang order seluruh Indonesia, nggak cuma Masnya aja. Nah, seluruh Indonesia ini macam-macam. Ada yang punya 100 lot, 1000 lot gitu. Nah, ini benar di HK, tapi transaksinya cuma 25 lot kecil gitu. Makanya nggak laku. Nah, terus ada lagi transaksi di 368, 100 lot, 300 lot, ini masih mendingan. Nah, maksud saya kalau 1 tik itu, kalau misalnya naik 1 tik kan lotnya lebih besar gitu loh transaksinya. Cuman harga segini nggak nyampe sih. Maksudnya 1 tik masih rugi hitungannya. Karena 1 tiknya 0, sekian persen, nggak sampai 1%. Ya, nggak laku Mas Kirum. Meskipun naik, benar nggak laku. Karena transaksi dan di 378 itu cuma 25 lot gitu loh. Makanya nggak laku. Untuk BSCP di jam 15.00 harga tertentu tidak bisa beli ya Mas di harga bidnya. Iya betul, nggak bisa beli. Kalau udah tag jam 3 misalnya ya. Misalnya Aces. Nah, Aces kan ini closingnya di 500 nih. Kalau tag jam 3, Mas Arif
BSJP atau beli pas closing di harga 500 ya nggak dapat, karena pasti antriannya Mas Arif di atasnya dari 151. Dan kalau misalnya Mas Arif mau HK 505 itu nggak bisa juga, karena harga terakhir terbentuknya di 500 gitu. Beda lagi kalau 500-nya ini di kanan, atau 505-nya ini adalah harga las dan 505-nya di kanan. Jadi bisa HK di atas jam 15.00 sampai jam 15.15 gitu. Oke, mudah-mudahan ini ya paham ya Mas Arif ya sama Mas Kirum tadi, mudah-mudahan paham. Terus oke. Ada yang curhat lagi masalah saham atau apa? Ada yang tanya lagi mungkin sebelum saya tutup? Pak Anton, sudah ada rekomendasi broker bandar yang perlu dicermati. Ini sih sudah saya tulis sih kalau nggak salah di ini di apa namanya konten tab trading di YouTube saya. Itu kalau nggak salah ada beberapa broker yang saya tulis di situ wajib di follow kalau dia masuk, dan kalau dia out kita juga harus ikut out. Detailnya saya lupa sih, maksudnya udah tak tulis waktu di YouTube, cuman kode sekuritasnya kan ada banyak. Nah, nanti tak tulis saja untuk Mas Fendi untuk pertanyaannya, nanti saya tulis di grup ininya apa namanya broker-broker yang bisa di-follow dan dihindari ketika dia entry maupun exit itu ya. Melok bandar. Iya bener, melok bandar. Numpang. Iya, memang kita harus numpang bandar. Soalnya kalau nggak numpang bandar, ya pasar hidup itu karena bandar sih kalau aku ngelihat. Makanya kenapa Broksum ditutup di saat live trading itu memang supaya bandar bisa leluasa. Karena kalau bandar nggak ada, pasar saham sepi. Jadi kayak gitu. Nah, kita retail tugasnya sebagai copet barangnya bandar gitu ya. Kalau di aplikasi HP, Mas Danang, Mas screening biasanya pakai fitur EZ Finder di mirror boleh nggak? Bisa pakai EZ Finder bisa. Kalau EZ Findernya sih biasanya aku pakai candlestick bullish bell hold ya. Pakai candlestick bullish mana ya? EZ candle search. Nah, aku biasanya pakai candle search. Kemudian pakai yang ini. Nah, udah keluar semua kan. Aku pakai candlestick search, kemudian klik yang candlestick bullish ini, bullish bell hold. Ini kalau screening BSCP pakai EZ Finder ya, bisa pakai NeoHost maupun HP. Terus yang candlestick-nya baru naik sekali, terus langsung disortir by volume, yang volumenya 500.000 sampai ke atas. Nah, ini ketemu semua nih. Ada Zata kita klik. Ada Zata, tapi ada ekornya ya di atas. Ini hati-hati. Nah, Aces ini masih bagus, tapi saran saya nunggu koreksi lagi lah paling enggak. Terus energi ini bagus candlestick-nya. Nah, terus breeze, nah breeze ini candlestick-nya. Nah, cari yang candlestick baru naik sekali gini ya. Kayak gini baru naik sekali itu boleh beli. Pakai BSCP atau kita pakai strategi day trading untuk memantau besoknya. Ini BMPP. BMPP ini sebetulnya udah sideways bagus, cuman ada ekornya di atas ya, ada ekornya di atas. Sempat tadi naik 20%. Terus ya gini sih, kalau screeningnya pakai EZ Finder pakai ini, candle search. Terus volumenya diklik gini.
Oke ya. Mas Danang, semoga membantu Mas ya. Tadi udah saya jawab dari Loka Belitung dia. Mas, kalau yang di HP aplikasi apa sih yang untuk scalping? Karena nggak ada Threadbook. Iya sih, nggak ada Threadbook. Kita yang di HP ya cuma bisa pakai bid offer aja sih di stock price-nya itu. Karena ya kita terbatas step trading-nya, cuman bid offer aja. Kalau mau lengkap ya di PC harus ada apa namanya Threadbook-nya, kemudian harus ada yang HK siapa, yang antara yang HK sama yang HQ itu banyakan yang mana gitu. Nah, Kenapa kamu TTP? Mas Fendi lagi. Cara screening via host untuk screening valuasi saham sekilas saja, Mas. Thanks. Valuasi saham itu kita ngelihat dari EPS growth-nya ya. Kita ngelihat dari EPS growth, PER sama PBV. Nah, kita bisa ngelihat di stock price. Ke depan. Kita bisa ngelihat di stock price, kemudian kita pilih financial, kita klik year-nya kuartal 3 2022. Nah, ini misalnya kita pakai, kenapa sih teman-teman bertanya-tanya nggak, kenapa sih si Bian ini kok jadi rajanya bursa sekarang naik terus ya? Satu, karena ROA-ROE-nya ini fantastis nih. Kalau teman-teman lihat blue chip, nggak ada yang ROE kayak gini, ROA kayak gini. ROE itu return on equity, jadi perbandingan laba bersih terhadap modal. Jadi perputaran laba bersih terhadap modal ini bisa 100 kali lipat, 92 kali lipat, sangat tinggi. ROA itu perbandingan laba bersih terhadap total aset. Jadi dari aset yang dia punya, dia bisa ngumpulin segini, 66% kayak gitu. Nah, kemudian dari sisi DER-nya, utangnya sangat kecil ya. Utang DER itu kalau bisa di bawah 1 kali, itu tergolong sangat aman. Gitu ya. Nah, terus kalau dibilang PER-nya, sebetulnya ini sudah overpriced kalau dibilang PER-nya ya. Kita ngomongin ITMG. ITMG benar harganya segini 40.000, tapi PER-nya 2,5 kali, PBV-nya 1,5 kali. Ya, jadi masih murah. Nah, PER itu bisa kita sebut murah itu di bawah 10. PBV bisa kita sebut murah itu di bawah 1. Itu ya. Nah, terus ada yang ngomong juga harga saham kalau bisa sama dengan BV atau di bawah BV itu murah. BV ini nih 26.000. BV-nya 26.000. Misalnya ITMG terjun payung nih jatuh ke 26.000 atau di bawahnya, itu murah sekali, ibaratnya kayak gitu. Nah, kalau screening otomatisnya, screening fundamental secara otomatis, jujur di Mira Aset belum bisa. Kemarin saya sudah kasih masukan di IT, masih progres. Jadi nanti ke depannya Mira Aset ini kita bisa screening secara fundamental berdasarkan misalnya valuasi PER, PBV, atau valuasi EPS, kayak gitu. Nah, ini masih taraf pengembangan, teman-teman. Itu sih. Nah, terus berikutnya, secara EPS ini growth. EPS ini kuartal 1 naik, kuartal 2 naik, kuartal 3 naik. Nah, itu bagus. Terus kita bandingin sama kuartal-kuartal tahun sebelumnya. Nah, kuartal 1 2019 itu 500, 2020 sempat turun terus naik, 2022 kuartal 1 naik. Nah, ini bagus. Jadi EPS-nya harus naik terus. Gitu ya. Jadi yang terpenting adalah EPS sama PER sama PBV. Maaf, EPS, PER, PBV itu aja sih. Pendukungnya mungkin DER, ROE, nah ini mengikuti biasanya. Bagaimana Mas memaksimalkan, sebentar, tadi Mas Fendi sudah saya jawab ya mengenai valuasi saham. Jadi cari PER yang di bawah 10, khususnya di bawah 5 ya. Khususnya di bawah 5.
carinya harus manual, nggak bisa screening secara otomatis. Nah, itu di screening per sektor, kemudian biasanya saya tiap per kuartal itu kalau musim laporan keuangan kan saya kirim tuh tabel-tabel laporan keuangan dan valuasinya itu dicek aja. Itu biasanya saya kirim. Nanti saya kirim lagi sekitar antara bulan Februari sampai Maret tahun depan ya, itu di kuartal 4 annual report itu saya kirim tabel-tabelnya. Oke. Mas Arif, bagaimana memaksimalkan akun Daytradit menentukan entry terbaik pada satu hari kemudian bisa TP? LG45 betul, memang LG45 lambat. Makanya saya ngomong ke second liner juga. Second liner harga saham di atas ribuan. Nah, terus cari saham yang misalnya kayak ESA nih. ESA ini dia sebetulnya bukan saham LG45. Tapi ya dibilang liquid lumayan. Ini second liner. Nah, cari yang bid offer-nya minimal 1000-an kayak gini. Jadi 4.000-an, 2.000-an, sekian. Nah, ini masih liquid. Nah, ini buat scalping bisa. Jadi nggak harus terpaku ke LG45. Nah, terus entry terbaik. Sorry, ini pertanyaan tadi gimana ya? Nah, kalau entry terbaik ya kita kembali lagi ke bid offer. Ya, kita harus latihan sih. Nggak ada cara lain selain latihan gitu. Nggak ada cara lain selain latihan. Kita harus pintar-pintar melatih bid offer. Ya, saya bilang tadi. Mungkin nanti, saya seminggu ini sering ada seminar di luar ya. Jadi, mohon maaf nggak sempat ngupload konten di YouTube. Nanti paling beberapa hari ke depan kalau aku udah nggak sibuk seminar di luar, mungkin tak kasih konten ke bid offer ya. Mungkin kayaknya teman-teman lebih sering harus baca bid offer gini, case-case yang bid offer kayaknya. Nanti coba tak upload secara bertahap lagi gitu. Karena entry terbaik itu satu, dekat support, kedua bid offer ya. Nah, itu sih mending sabar kita entry dekat support dan kita lihat bid offer-nya bagaimana daripada kita FOMO istilahnya kayak gitu. Tapi kalau momentumnya lagi bagus, bid offer rame, ya kita harus naik 1%, 2% belum terlambat, kita harus hajar gitu. Mas mau tanya, biasanya kalau saham yang sudah ATH itu koreksinya berapa persen ya? Kalau ATH itu biasanya koreksinya bisa sampai 3-4% setelah ATH. Nah, jadi mending setelah ATH tunggu koreksian dekat support baru entry gitu. Dari Loka Belitung dia. Mas Bian besok bisa scalping. Bian sih hari ini udah naik 10% ya, dari kemarin juga udah naik tinggi. Nah, sebentar. Kayaknya udah all time high dia. Tadi all time high 21.700 ya. Nah, ini ya. Ini sih stokastiknya udah overbook ya. Jadi udah secara momentum udah jenuh beli. Jadi kalau seperti ini resikonya 70%. Nah, tadi kan saya sudah ajarin tuh lah kalau kayak gini aku nggak berani untuk masuk atau scalping. Paling nggak dia turun ke 40 atau syukur-syukur dapat kayak gini lah kita beli gitu loh. Kita dapat kayak gini kita beli. Nah, paling ini nanti koreksi wajar dulu di sini di support. Nah, ini udah menjauh di atas MA5. Ini Bian ini mungkin koreksi lagi di sekitar support 18.900. Hari ini all time high udah. Itu. Kalau dibilang besok masih ada potensi naik, ya maybe bisa aja potensi naik. Karena volumenya masih naik 141%. Cuman dari sisi resiko, dia udah 70%, ini udah di atas. Nah, ini yang saya maksud, teman-teman jangan kepancing FOMO, karena sahamnya naik terus.
Nah, terkadang kayak kemarin ini dia turun, teman-teman malah nggak beli. Tapi kalau naik, teman-teman beli. Seringnya kayak gitu sih. Aku ngerasanya seringnya kayak gitu. Jadi kalau turun malah nggak berani beli. Kalau udah naik malah beli gitu. Turun kalau dia sekitar support nggak apa-apa, hajar aja. Gitu loh. Mas Anton ajarin setting chart metode stokastik seperti di layar. Maklum belum kasih pemula. Nah, gampang aja sih masuk menu chart, end use, kemudian pilih multi chart 0500, kemudian klik kanan, add indikator. Ini tak hapus dulu ya, tinggal tak silang. Nah, ini udah, bentar masih nge-lag ya. Nah, ini udah hapus. Klik kanan, add indikator, kemudian volatility indikator, kemudian ada tanda panah ke bawah, pilih stochastic slow. Oke, nah ini udah keluar stochastic slow-nya. Kenapa Mas kalau stochastic slow? Karena parameternya 533. 3 hari, 3 hari, 5 hari. Jadi ini lebih pendek sih. Maksudnya time frame-nya lebih pendek. Kalau dia udah di atas berarti dalam kurun waktu 5 hari, rata-rata 5 hari, ini udah posnya udah tinggi gitu loh. Itu aja sih. Terus teman-teman tinggal tunggu masuk. Ketika dia nekuk ini potongan ke atas, ada tanda panah, ini teman-teman masuk. Terus ada tanda panah biru seperti ini sudah momentum turun. Itu aja sih. Oke ya, saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup. Saya kurang enak badan nih hari ini. Oke ya, semoga edukasi malam hari ini membantu buat teman-teman. Sekali lagi ya, belajar di saham itu, investasi di saham itu nggak instan teman-teman. Jadi paling nggak itu tolak ukurnya minimal 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun baru nemu kayak gitu. Jadi jangan langsung baru masuk terus habis itu nyerah kemudian nggak trading dan lain sebagainya. Harus tetap latihan trading, evaluasi terus kayak gitu. Kalau takut beli trauma, beli 1 lot aja untuk melatih. Kalau udah rugi berkali-kali, tahan sejenak, jangan trading 3 hari 4 hari terus trading lagi cari momentum. Nah, ini saya tekankan lagi ya, ini momentum ya, ini momentum Desember ini, nanti Januari efek, kemungkinan IHSG rally. Saya masih optimis IHSG di atas 7.000 karena Lo Keng Hung sendiri, Warren Buffett Indonesia, bandar terkemuka, punya harta 2,5 triliun, dia bilang 2023 nggak resesi, gitu loh. Jadi saya masih optimis pasar ke depan bagus. Jadi momentum sekarang ini teman-teman harus koleksi saham-saham yang masih di bawah dan tetap harus latihan trading. Oke ya, mungkin itu dulu edukasi saya malam hari ini. Selamat libur Natal dan Tahun Baru ya. Semoga kita cuan selalu ya. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon share Mas anunya videonya Mas Anton. Oke, siap. Nanti saya share di YouTube menyusul ya. Ya, makasih Mas. Iya Mas, makasih.